Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita, telah memberikan kesehatan kepada kita. Dan yang penting lagi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kepada orang-orang yang telah beriman, yang imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang mesra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, yang imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ini khusus kepada orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dengan sesungguhnya, berjuang mati-matian untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tidak bisa menjadi orang takwa, maka minimal mati dalam keadaan Islam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iman yang terdaftar. Dia memiliki iman yang tidak ada kesyirikan. Artinya dia telah berislam. Dan dia telah berusaha sungguh-sungguh bagaimana untuk menyempurnakan Islam. Maka niatnya itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin yang mulia, kita semua orang yang beriman oleh Allah diperintahkan untuk berupaya, bersungguh-sungguh, bersusah payah. Bagaimana caranya untuk mencapai derajat takwa, yaitu iman yang disamakan dengan orang terdahulu yang merupakan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalahnya, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini jaminan dari Allah kepada orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, solusi hidup sebenarnya di dunia dan di akhirat hanya dengan bertakwa, dengan sebenar-benar takwa. Oleh karena itu PR kita masing-masing, di keluarga kita, di lingkungan institusi kita, di masyarakat kita, di negara kita, bagaimana kita membentuk pribadi-pribadi takwa. Bagaimana membentuk lingkungan-lingkungan yang kondusif untuk lahirnya orang-orang bertakwa. Dan kemudian dibentuk juga sistem-sistem yang kondusif untuk membentuk, untuk lahirnya orang-orang yang bertakwa. Sistem bagaimana dibuat untuk memilih dan memilah pemimpin yang bertakwa, yang akan menarik rahmat berkah Allah dari langit dan dari bumi, sehingga makmur sejahtera lahir batin dunia dan akhirat. Maka kami di Pusat Studi Bioetik Islam dan Hukum Kesehatan Islam mengajak kepada saudara-saudara semua untuk menggaungkan semangat. Mari kita sambut revolusi takwa 7.0. Bagaimana kita mempercepat proses pembentukan pribadi takwa di dalam keluarga kita, secara pribadi, secara keluarga, secara institusi, secara masyarakat, secara negara. Bagaimana kita mendorong supaya setiap pribadi yang beragama untuk mencapai level iman yang disamakan, yang betul-betul dapat janji Allah dunia akhirat, yaitu orang-orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di ayat lain memerintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirun bima ta'malun. Panggilan kepada orang-orang beriman lagi yang imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala.
supaya mereka itu bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok, yaitu hari kematian. Setelah itu masuk alam kubur. Setelah itu ada hari akhirat, hari akhir, yaumil akhir, di mana akan ada hisab, pertanggungjawaban daripada amal perbuatan kita semua. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Maka sekaranglah kita saatnya untuk menjawab apa yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya, yaitu dengan mencari bekal sebaik-baiknya. Mari katakan wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang sebaik-baiknya adalah bekal takwa. Oleh karena itu kami mengajak kepada saudara-saudara semua untuk memperhatikan nasib kita menjelang kematian kita, supaya kita husnul khatimah, masuk kubur dengan selamat, dibangkitkan di yaumil akhir dengan selamat, itu dengan dua bekal yang paling baik, yaitu takwa. Maka revolusi takwa adalah menjadi tanggung jawab setiap orang untuk bahagia dunia akhirat, sehat dunia akhirat, dan mulia dunia akhirat serta selamat dunia akhirat. Revolusi takwa 7.0 merupakan jawaban terhadap revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang merupakan produk daripada peradaban manusia yang sampai pada hari ini pada level yang paling mengagumkan, sehingga banyak orang yang mendewakan teknologi melupakan kepada pencipta manusia, yang mana pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Revolusi takwa 7.0 terdiri dari yang pertama revolusi akidah, memurnikan keyakinan kita akan kemahasiswaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua revolusi sholat, bagaimana kita memperbaiki mutu sholat kita supaya sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan ketenangan, yang bisa mendatangkan pertolongan, yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tidak hanya sekedar sholat formalitas, tetapi juga lagi juga sholat esensialitas yang bisa membawa perubahan diri kita menjadi lebih baik, bermanfaat secara pribadi, keluarga, dan sosial. Kita berharap dengan sholat yang kita kerjakan menjadi tiang agama, menjadi kepala dalam badan, menjadi ruhnya kehidupan kita, bentuk penghambaan kita hanya kepada Allah melalui sholat, seperti yang dikehendaki oleh Allah dengan khusyuk dan khudu, dengan tepat waktu di awal waktu di masjid dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah revolusi pembelajaran, bagaimana kita belajar memahami segala sesuatu, dari mana kita itu memahaminya dengan caranya Allah, dengan kehendaknya Allah, melihat dengan kebesaran Allah sesuai dengan sunnah Allah, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti iblis belajar ilmu tinggi-tinggi, dia pintar, dia hafal Quran, dia tahu turunnya Quran, bagaimana dia memahami Quran itu turun, tetapi dia itu tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah revolusi muhasabah dan taubat, bagaimana kita dengan belajar untuk mengetahui kekurangan diri kita, kelemahan diri kita. Kita belajar agama untuk memperbaiki diri kita, bukan memperbaiki orang lain. Maka kita muhasabah, introspeksi setiap waktu, setiap hari, dan dengan taubat dan inabah, untuk selalu mengakui kesalahan diri, kekurangan diri, mawas diri. Yang merasa kita itu kurang, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Ambillah kebaikan-kebaikan dari orang lain dan lihat kekurangan diri kita. Kemudian yang kelima adalah revolusi akhlak, persaudaraan, persatuan umat Islam. Dan sekarang umat Islam terpecah di mana-mana, karena profesi, karena suku, karena negara, bangsa, dan karena organisasi, dan karena banyak kepentingan, partai politik dan sebagainya. Maka kita harus mengedepankan yang namanya ukhuwah Islamiyah, memuliakan saudara Muslim. Jangan sampai kita itu menjelek-jelekan saudara kita. Dan yang penting lagi adalah revolusi niat. Harus kita beranikan dalam hati kita niat bahwa kita adalah umat yang terbaik,
kita niat bahwasanya kita akan berbuat yang terbaik dan kita niat yang besar untuk kebangkitan Islam. Kita siap menjadi sekrup-sekrupnya untuk kebangkitan Islam. Kita berniat Islam memimpin dunia, bukan dunia memimpin Islam. Kita datang ke kantor, kita beranikan diri untuk niat bahwa saya ke kantor untuk melakukan hal-hal yang baru untuk kebangkitan umat, untuk kebangkitan Islam di berbagai bidang, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, budaya, pendidikan. Maka lahirlah ilmu-ilmu yang berbasis pada wahyu, berbasis kepada profetik. Jalan kenabian kita ikuti, bukan jalan keduniaan saja. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan revolusi pengorbanan yang ketujuh, bagaimana kita membuat pengorbanan yang terbaik untuk Islam. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak sempurna kebaktian kalian sebelum kalian mengorbankan sebagian daripada yang kau cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta mungkin dengan mobil kita, dengan HP kita, dengan uang kita, dengan harta kita. Maka kita korbankan untuk Allah, tetapi yang paling penting adalah kita mengorbankan waktu kita. Jangan sampai waktu ini kita isi dengan hal yang sia-sia. Allah telah menasihati kepada kita dengan revolusi wal asri. Revolusi wal asri adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu supaya tidak rugi, yaitu dengan perkara iman, dan kemudian kita buktikan supaya iman tidak hanya pengakuan tapi dengan pembuktian dengan amal soleh, dan kemudian supaya iman naik setelah dibuktikan dan diakui oleh Allah meningkat menjadi iman yang disamakan dengan orang dahulu, yaitu dengan watawassabil haq watawassabil sabr, memperjuangkan kebenaran, mengingatkan wasiat dan kebenaran, dan juga dalam perjuangan dulu kesabaran sampai akhir hayat kita, istiqomah sampai husnul khatimah. Itulah kemenangan sejati. Jadi pengorbanan yang kita berikan untuk Islam menjadi waktu kita pertama adalah bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, isi dengan kebaikan-kebaikan, jangan sampai waktu tanpa ada amal baik. Setiap waktu ada amalnya dan setiap amal ada waktunya. Ya, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia, ya, ikut-ikutan dengan majelis kelalaian, dengan berbagai macam fasilitas teknologi yang ada, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan revolusi pengorbanan kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kebangkitan Islam, dengan menulis, dengan bekerja yang baik, ya, dengan silaturahim, dengan saling mengajar, dengan belajar selalu, dan juga tidak ada pentingnya dengan prestasi selalu. Bagaimana tiap hari kita itu bisa memberikan warna, memberikan hal ide baru di lingkungan kita, di tempat kerja kita. Ada hal baru apa yang kita berikan untuk kebangkitan Islam, untuk masyarakat umat manusia sebagai rahmat lil alamin. Demikian hadirin yang berbahagia, yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita untuk mewujudkan revolusi takwa 7.0 sebagai jawaban atas revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersama kita selalu, dan kita sambut revolusi takwa 7.0 dengan penuh keyakinan hanya dengan jalan takwa kita akan menang dunia akhirat, sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, dan bejo bahagia dunia akhirat. Demikian, barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.